Jadi kalau melakukan sesajen, Ya, suguhan itu dipindahkan. dipindahkan. Nggak mau dia. Iya, Kenapa dia nggak mau? Kan dikasih sesaji. mintanya kan yang lebih besar gitu, Mas. Oh, yang lebih besar. Iya, maunya apa anak, apa tetangganya kan gitu. Jadi meminta imbalan yang lebih besar. Benarnya seperti itu. Permintaannya anak ini. Saya makanya lebih sayang sama anak daripada emas, walaupun emasnya itu 1 karung atau 2 karung di situ. Memang betul, setelah saya memutuskan nggak melanjutkan cari emas itu, tempat yang saya duduki ada yang menggali, dapatnya per hari itu 1 kintal, nggak tanggung-tanggung itu. Saya menyebutnya buto, itu mulutnya sangat besar terus menceng, itu mulutnya itu menceng gitu. Teman saya di bentak itu langsung dia kaget ini. Persis di atas saya itu. Pokoknya suara petir itulah. Wah, ini apa lagi, gangguan apa lagi ini? Ingat lagi, sadar lagi, sholawat lagi. Banyuwangi, kota yang menyimpan banyak misteri dan mistis. Di antaranya, adanya tambang emas tumpang itu yang memikat banyak orang untuk menambangnya. Bahkan tak jarang ritual persembahan goib harus dilakukan demi mendapatkan bongkahan emas. Bukan itu saja, keberadaan gerbang goib di hutan Mas Puro turut menarik banyak spiritualis untuk datang ke sana guna meningkatkan keilmuannya. Kisah misteri ini telah dilakukan secara nyata oleh Mas Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Lukman? Alhamdulillah sehat, Mang. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau berbagi kisah di Malam Mencekam ya Mas Lukman. Ya, Mas Lukman, kita ini berada di wilayah Banyuwangi apa ini? Utara, timur atau selatan? ini bagian tengah. Oh, ini di tengah. Ya, bagian tengah. Tepatnya di Bagian wilayah atau di tempat wisata di sini saya lihat ya. Ya, ini ini Rowo Bayu. termasuk petilasan Prabu Tawang Alun Rowo Bayu, Songgon. Prabu Tawang Alun. Prabu Tawang Alun. Ada di atas sana ya. Iya, betul. Jadi ini tempat petilasan ya. Petilasan, ya. Dan sebagai warga Banyuwangi pasti sering ke sini. Ya, jelas. Malam ini sudah pukul 2 nih. Pukul 2 dini hari, dingin banget di sini. Dingin sekali. Merasakan apa Mas Lukman di sini? Auranya seperti apa? Ya, alhamdulillah kalau masalah auranya saya direspon bagus sekali di sini. Bagus ya? Iya, responnya luar biasa sambutannya. Iya. Ada sosok-sosok apa yang bisa dilihat? Kalau penglihatan saya itu cuman merasakan energi-energi yang positif saja gitu. Kalau masalah yang lainnya memang kalau nggak saya buka ya nggak kelihatan kayak gitu. Jadi aman-aman saja ya? Aman-aman saja. Nggak ada yang marah nih, nggak ada yang marah. Iya, nggak ada yang marah. Alhamdulillah. Yang penting kita tujuannya positif, apalagi kita sebelum masuk kan permisi, uluk salam gitu. Sebelum berkisah di sini, tadi Mas Lukman ke atas dulu. Itu tawasulan atau apa itu? Minta Oh, iya. izin seperti itu? Ya jelas seperti itu ya. Tadi Jelas sempat izin kita dulu ya? izin ya, tawasulan ya, biar nyambung lah dengan leluhur-leluhur yang di petilasan sini gitu. Ya. Oke, baik. Sobat MM, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai seperti biasa Malam Mencekam akan memberikan oleh-oleh dulu untuk narasumber ya. Coba ini buat Mas Lukman dilihat dulu dalamnya. Barangkali ada apa. Ya, ternyata jaket kulit ya. Oh bukan jaket kulit. Alhamdulillah, terima kasih. Kaos lagi keluarnya. Ini cuman satu aja ini, Mang. Mau yang banyak? Boleh nanti pulangnya ya. Iya. Ini titip dulu. Ya. Nanti pulangnya juga ada oleh-oleh yang lain dari Malam Mencekam. Siap.
Sobat, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Lukman. Ini kisahnya tentang di mana Mas Lukman pada waktu kecil ya. Ya, Itu mendapatkan sebuah keajaiban, diganggu oleh seseorang sosok dan akhirnya menekuni bidang spiritual betul. sampai sekarang. Ya. Ada juga kisah-kisah yang akan disampaikan berupa akan mendapatkan emas begitu besar ya. Gimana kisahnya kita dengarkan bersama. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Lukman. Gini Mang ceritanya. Jadi sejak tahun 84, sekitar saya usianya 9 tahun itu. Itu saya tidurnya di masjid. Jadi rame-rame sama anak-anak, sama teman-teman lah. Setelah itu saya kan udah mau tidur, tapi belum tidur. Nah, jadi saya tahu-tahu kayak lihat orang lari. Orang lari itu langsung menimpa saya waktu saya tidur itu. Tapi belum tidur loh ini. Jadi setengah tidur, setengah sadar. Ada yang menimpa. Nah, setelah itu emas itu kayak horeg gitu. Kayak Gempa. kayak gempa itu yang sangat luar biasa itu. Setelah itulah saya langsung kayak ada greget ingin menekuni spiritual, Kebatinan ya. kebatinan. Jadi itu perjalanan awal saya terus langsung ingin menekuni perjalanan spiritual. Nah, setelah itu saya nakal, terus akhirnya orang tua saya itu merasa tersakiti oleh saya karena saya kok nakal sekali. Kenakalan saya setelah ditinggal orang tua saya. Orang tua laki-laki saya. Bapak saya meninggal, setelah itu saya pokoknya nakal sekali. Itu ada beras saya jual, saya pakai belajar merokok. Kebetulan orang tua saya itu sangat fanatik di agama itu. Jadi orang tua saya itu nggak terima dengan kelakuan saya. Akhirnya saya disuruh ke pesantren. Nah, setelah di pesantren, saya kok di sana merasa menyesal dengan perbuatan saya waktu kenakalan itu. Waktu saya di rumah, akhirnya saya pergi ke rumah kiai, langsung ngobrol sama kiai, Pak Kiai, saya mau minta ijazah. Karena saya orangnya merasa bebel, terus nakal sekali. Apa yang cocok ijazah itu buat saya. Amalan maksudnya. Iya, amalan. Ijazah itu kan amalan. Nah, jadi pesannya Pak Kiai itu gini. Ini kamu tujuannya minta istilahnya bersih hati apa minta uang atau harta? Kekayaan. Kekayaan. Saya jawabnya, oh saya minta bersih hati gitu. Jadi nanti kalau kamu istilahnya sudah nembus di situ, kamu akan melihat bayangan di lautan. Di lautan yang lepas, bebas gitu. Akhirnya saya dikasih amalan, ya udah kamu ngamalkan ini puasa 21 hari. Dengan wirid ini gitu. Ya, wiridnya itu sholawat fatih namanya. Ya. Bisa dicontohkan sedikit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wa lima sabaqa wan nasiril haq bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ah itu sholawatnya. Itu dibaca terus menerus. Iya sampai 333 kali. Makanya mulai jam 12 hingga jam 4 pagi itu. Setelah saya dikasih amalan itu langsung saya sudah nggak pikir panjang lagi, langsung saya amalkan di pesantren. Waktu itu di pesantren ada musolanya dan musola itu memang terkenal sangat angker. Banyak yang mengamalkan di situ yang diganggu oleh Makhluk ya. jin-jin itulah. Kalau di wilayah sini kan jin lah bilangnya kan gitu. Jin itu mengganggu
banyak pengamal-pengamal di musola itu. Akhirnya ya saya sudah namanya punya tekad bulat. Akhirnya terus saya amalkan itu. Sholawatnya itu saya amalkan. Awal mula pertama, malam pertama saya mengamalkan. Nah itu ada suara yang sangat besar. Suaranya itu kayak menggema di musola itu kayak penuh. Ngapain kamu Luk gitu. Cuman bahasa Jawa nyapo kowe Luk itu suaranya besar menggema di musola itu. Iya. Nggak ada. Iya cuman suara tanpa rupa. Ya saya gemetaran awal mula mengamalkan gemetaran sampai waduh ini apa ini. Makanya saya pokoknya ya namanya orang takut gemetaran pertama ngamalkan itu ya. Sampai lupa itu amalan-amalannya itu. Amalan apa tadi itu saya sampai sholawatnya ini sampai lupa. Sudah waktu malam pertama itu. Itu posisi musola gelap ya? Musola gelap gulita. Dimatikan. Ya saya sendiri. Nggak ada siapa-siapa di situ, cuman saya sendiri. Kalau jarak itu kalau pesantren itu kan ya cuman Di apa komplek ya? itu ya. Asrama gitu. Kalau rumah ya jelas jauh. Dan kalau pesantren mayoritas memang tempat wingit lah. Awal-awal sebelum ditempati pesantren itu tempat wingit. Dan di situ asrama yang saya tempati memang ada yang sempat mati di situ dulu. Ada santri yang meninggal di asrama yang saya tempati. Dan di situ, banyak kejadian yang pokoknya kejadian yang di luar nalar lah. Iya, ganjil itu banyak sekali. Terus itu tadi malam pertama, saya mengamalkan sholawat itu tadi. Hari kedua ada petir yang menyambar. Kayak dekat sekali. Petirnya itu kayak di atas, persis di atas saya itu. Pokoknya suara petir itulah. Saya juga begitu tadi, kembali lagi, gemetar lagi. Gemetar, itu agak lama. Wah ini apa lagi, gangguan apa lagi ini. Akhirnya ingat lagi, sadar lagi, sholawat lagi. Setelah itu malam ketiganya. Malam ketiga ada lagi gangguan. Yaitu waktu saya wirid itu tadi. Itu kayak diombang-ambingkan. Kayak orang dibandul itu, tapi ya saya posisi duduk itu kayak setengah tertidur ya. Tapi ya nggak tidur gitu. Mulai itu saya setiap mau tidur itu susah sekali. Kayak ada rasa takut nanti istilahnya diganggu seperti itu lagi. Kayak ketakutan terus. Bahkan saya merasa ketakutan berlebihan lah. Di situ itu banyak. Setiap saya mau tidur kadang tahu-tahu istilahnya saya didatangi ya. Terus saya kayak lari cuman bukan sama raga saya, cuman itunya aja. Kadang nabrak pintu gitu, terus kembali lagi. Sukmanya kayak keluar itu, tapi kembali lagi gitu. Terus banyak kok kejadian-kejadian yang ganjil di situ. Ada teman saya itu, ya mungkin istilahnya ngetes. Ini lakon apa ini gitu. Dilihat saya orang dua itu memang itu yang pertama orang Pati ya sama termasuk orang Banyuwangi sendiri. Waktu di pesantren saya bilang, wah ini kan uragan ini. Nah itu tembus dalam mimpi saya padahal siang itu. Siang kan nggak lakon, kalau saya kan wiridnya kan malam jam 12 hingga makanya saya tidur siang itu dilihat sama teman saya itu kayak nembus di mimpi saya. Orang yang mau lihat saya itu tadi, yang lihat saya itu nembus di mimpi saya, loh kok orang ini melihat saya, apa yang ada di diri saya gitu. Ngetes lah istilahnya ya. Terus saya itu sempat bangun, loh kok betul yang ada di mimpi saya. Tapi saya pura-pura tidur terus gitu.
Saya dengarkan aja. Oh, larinya dia melihat saya itu, wah kanuragan gitu. Padahal bukan kanuragan ya yang diminta. Iya, kalau saya itu paling nggak suka arah kanuragan itu. Kan saya tadi kan mintanya ke Pak Kiai itu untuk pembersih hati. Supaya saya itu nggak bebel lagi, nggak nakal lagi kan gitu. Nah, setelah itu belum sampai 21 hari itu sudah saya mengalami di situ, di tengah lautan. Di tengah lautan yang tanpa batas. Itu mimpi atau apa? Ya, waktu masih belum nggak mimpi itu. Saya sebelum 21 hari itu saya sudah istilahnya sesuai petunjuk Pak Kiai bahwa kalau kamu sudah mimpi di tengah lautan, berarti kamu sudah lolos istilahnya gitu. Setelah puasa selesai, gangguannya perempuan. Perempuannya tuh banyak yang kayak setiap ketemu cewek itu kayak naksir gitu. Iya, itu memang bagian dari gangguan lah. Gangguan-gangguan setelah kita mengamalkan amalan sholawat itu tadi. Jadi ya cewek ya setiap ketemu saya pasti mengungkapkan rasa I love you lah. Pokoknya cinta lah, mengungkapkan rasa cinta. Padahal saya kan nggak pernah istilahnya gimana ya sama cewek itu saya kurang begitu ngerespon. Kalau respon saya itu ya teman-teman gitu. Tapi mereka itu nanggepnya kayak saya itu suka sama dia. Itu. Semua ditolak ya? Iya. Dari pesantren tahun 97 saya pulang. Setelah itu tahun 2001 saya menikah. 2003 saya punya anak. Setelah itu saya kan kerja di korden waktu itu. Jualan korden, buka toko korden. Terus ada rame-rame tumpang pitu, gali emas. Saya tertarik di Banyuwangi itu. Iya betul, di Banyuwangi selatan, paling selatan itu tumpang pitu namanya, yang sekarang masih ditambang itu emasnya. Dulu awalnya itu emas itu kalau kehujanan di atas itu muncul di air itu awalnya banyak, kita nyari itu sering dapatnya ya kadang 7 gram, kadang ya lumayan lah. Terus setelah itu, namanya orang ya menurut saya gimana ya, nggak terima dengan pemberian alam. Akhirnya mereka istilahnya memakai sesaji atau pesuguhan lah, suguh lah. Kalau di sini bahasanya suguh. Karena serakah ya? Ya itu. Ingin dapat besar. Betul. Jadi mereka mencari cara agar supaya mendapatkan emas yang banyak. Tapi setelah orang-orang ngasih sesuguhan, emas-emas itu justru susah. Justru disembunyikan sama penunggu-penunggu yang ada di tumpang pitu itu gitu. Jadi ada orang kayak yang besar itu membawa batu, mungkin ya emas itulah, dipindah ke tempat yang tinggi, dipindahin lah akhirnya. Jadi kalau melakukan sesajen ya, suguhan itu dipindahkan? Dipindahkan. Nggak mau dia? Iya. Kenapa dia nggak mau? Kan dikasih sesaji. Mintanya kan yang lebih besar gitu Mas. Oh yang lebih besar. Iya, maunya apa anak, apa tetangganya kan gitu. Jadi meminta imbalan yang lebih besar. Benarnya seperti itu. Makanya kalau sesuguh, istilahnya sesaji yang kecil-kecilan itu ya pasti diremehkan gitu. Mereka nggak sebodoh itulah kan, hal-hal apa jin-jin yang penunggu di sana itu. Maunya sesuatu yang lebih besar. Karena manusia-manusia serakah itu tadi mintanya ya maunya yang lebih besar kok. Nah, itu.
Setelah itu saya pun akhirnya dengan teman saya itu punya pikiran, ayo kita melekan di Tumpang Pitu kan gitu. Saya sama teman saya itu melekan 3 hari 3 malam dengan bekal cuman wirid saja itu. Ya namanya gimana ya, merasa sudah punya bekal menghadapi hal gaib, akhirnya saya kan cuman bekalnya wirid. Akhirnya saya mulai ritual dengan teman saya. Mencoba ya? Iya, mencoba begitu Mang. Ya. Jadi waktu saya dengan teman saya ritual itu ada kabut yang melingkar di wilayah yang saya rituali itu tadi. Jadi kabut itu tebal sekali, tapi di tempat saya dengan teman saya ritual itu nggak ada kabut sama sekali. Itu ritual berapa hari? Itu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam Iya. tanpa berhenti? Tanpa berhenti di situ. Nggak makan? Ya namanya tirakatan ya jelas enggak lah. Di tempat terbuka atau ada atapnya? Tempat terbuka itu Mas. Jadi waktu itu teman saya di samping saya itu dibentak sama jin yang mulutnya besar, atau itu buto lah kalau saya menyebutnya buto. Itu mulutnya sangat besar terus menceng, itu mulutnya itu menceng gitu. Jadi teman saya dibentak itu langsung dia kaget ini, bentaknya cuman dikagetin gitu aja, cuman suara wih dikagetin lah istilahnya gitu. Astagfirullahaladzim gitu. Akhirnya ya itu tadi saya langsung ngomong, makanya kalau di tempat seperti ini di sini ini penunggunya banyak sekali ya, sampean harus permisi lah, kita harus permisi biar mereka bisa menerima dengan baik lah kan gitu. Terus saya ritual lagi setelah saya ngomong sama teman saya tadi, makanya permisi, saya diam lagi, ritual lagi. Saya diperlihatkan rumah itu yang satunya bagus tingkat, yang duanya jelek itu kayak gede-gede gitu, rumah bambu lah, di bambu itu. Jadi di situ ya mikir, wah ini mau dikasih emas banyak di sini saya gitu. Cuman waktu itu akhirnya yang di rumah anak saya yang pertama, anak saya waktu itu masih 1 kan, anak saya itu panasnya itu tinggi. Jadi panas tinggi, akhirnya saya disuruh pulang. Akhirnya saya pulang, nyampe rumah, akhirnya anak saya itu dingin, normal kembali. Terus akhirnya saya sudah nggak mau melanjutkan ritual lagi, karena merasa waduh ini permintaannya anak ini. Saya makanya lebih sayang sama anak daripada emas, walaupun istilahnya emasnya itu 1 karung atau 2 karung di situ. Memang betul, setelah saya tinggalkan, setelah saya memutuskan nggak melanjutkan cari emas itu, tempat yang saya duduk ya ada yang menggali, dapatnya per hari itu 1 kintal, nggak tanggung-tanggung itu. Jadi 1 kintal dapatnya, bahkan sampai nggak tahu sampai berapa hari. Masalahnya saya sudah nggak mau datang lagi ke situ. Itu saja hanya dapat informasi dari temen gitu. 1 kintal sehari ya? Sehari dapat 1 kintal itu di tempat yang saya duduk sama teman saya, yang ada rumahnya tingkat sama rumah yang jelek itu tadi dari bambu itu. Itu kabar itu tersebar kemana-mana tuh? Ya jelas, sampai orang Bandung banyak yang ke Tumpang Pitu waktu itu kan. Jadi ramai, tempat itu tambah ramai ya? Ramai sampai pihak istilahnya Brimob itu kan, yang ilegalan itu kan diberantas waktu itu. Wah ramai waktu itu. Dibubarkan? Dibubarkan memang, iya. Tapi sekarang masih ada? Kalau sekarang kan tambang resmi. Kalau yang ilegalan saya sudah nggak kesana lagi. Mungkin masih ada lah. Jadi tambang resmi ya? Ya sekarang kan
jadi tambang resmi, itu Dikelola oleh negara. dikelola oleh negara. Dan di tahun 2007 Mang, saya sama guru saya itu di Pantai Alas Purwo itu. Pergi Jadi ke Pantai Alas Purwo. ke Pantai Alas Purwo. Tujuannya kalau di sana itu untuk menenangkan diri. Kalau di itu kan sering ya istighosan lah di sana. Setelah itu saya ketika diam itu kan diperlihatkan pintu masuk ke arah selatan itu untuk pesugihan. Dan yang arah ke barat itu arah kedidayaan atau kesaktian. Waktu itu di pinggir pantainya, waktu ritualan di pinggir pantainya. Kalau yang di gua istananya itu kalau saya cuman diperlihatkan sosok-sosok yang berjubah. Mereka berbicara nggak? Cuman diam aja, cuman saya kan diperlihatkan itu. Kalau teman-teman saya ada yang dilihatin manusia berkepala anjing, kambing, macam-macam. Tapi saya karena punya niatan dari rumah itu istilahnya untuk menenangkan hati, menenangkan pikiran, sehingga saya diperlihatkan hal-hal yang baik-baik saja di sana. Ya alhamdulillah nggak pernah istilahnya diperlihatkan hal-hal yang buruk lah. Selama berapa hari itu? Kalau itu ya cuman satu malam. Satu malam gitu. Cuman di sana kan tiap malam Jumat pasti ke sana istighosaan atau ritualan lah gitu. Hasil dari itu semua dapat apa? Kalau di situ itu ya namanya saya kan minta istilahnya ketenangan. Cuman saya melihat gambaran bahwa di situ kalau mau istilahnya minta pesugihan ya jalurnya ke arah selatan itu tadi. Ada pintu masuk kayak istana di situ memang kalau mau masuk gitu. Terus yang arah pintu ke barat itu arah ke digdayaan, kesaktian itu memang arahnya ke barat. Cuman saya diperlihatkan itu saja. Kalau mau melakukan ya arahnya ke situlah gitu. Memang ada ya itu ya? Ya memang saya diperlihatkan nyata di situ. Ya. Jadi di Alas Purwo itu bisa melakukan pesugihan, kedikdayaan, bisa semua? Bisa semua. Kalau mencari istilahnya ketenangan atau ke arah spiritual ya beda lagi. Jalurnya ada pintu lagi masuknya. Banyak Jadi pilihan. ada 3 pintu lah di sana. Jadi kesugihan, kesaktian atau kedidayaan tadi ada spiritual. Jadi ada 3 pintu lah di situ. Makanya kalau saya ya memilih yang spiritual, enggak kesugihan atau yang kedidayaan. Masuk ke situ? Ya cuman saya kan cuman aja. dilihatkan saja. Cuman kalau yang jalur spiritual alhamdulillah saya langsung dimasukkan. Jadi ketika itu saya difasilitasi burung Garuda, saya suruh naik, saya naik langsung dibawa naik ke istana yang di atas itu, suruh masuk. Setelah itu hanya yang saya lihat di situ orang yang diam berjubah putih bersih. Cuman diam saja, saya cuman ya masuk gitu aja. Akhirnya saya turun lagi. Hasil dari itu semua apa yang terjadi pada diri Mas Lukman? Yaitu kalau yang terjadi pada diri saya sesuai permintaan saya. Saya kan mintanya ketenangan, spiritualan. Jadi istilahnya berjalan itu lebih kontrol lah
istilahnya gitu. Nggak pernah istilahnya mikir hal-hal negatif, suudzon terhadap siapapun itu nggak pernah. Makanya kemana-mana alhamdulillah orang responnya itu positif, selalu positif dengan saya itu. Diterima dengan baik dimanapun tempatnya. Walaupun orang menyangka orang itu seperti ini seperti itu, saya nggak pernah berpikir seperti itu. Pikiran saya selalu ke arah yang positif. Jadi Bisa mengobati. alhamdulillah kalau mengobati waktu itu memang mengobati orang tanpa menyentuh. Istilahnya cuman ambil air putih, saya lihat, minum, ya langsung sembuh. Cuman karena saya takut istilahnya memusrikan orang atau orang itu menyaktikan saya. Berarti kan membuat orang itu tergantung pada saya. Jadi menaruh keyakinannya kesembuhan itu ke saya, bukan ke Tuhannya, kan gitu. Akhirnya saya mempunyai inisiatif, ini enaknya mengobati orang itu dengan pijit saja, kan gitu. Masih ya? Iya, kalau terapi itu saya seringlah dimintai pertolongan orang yang sakit, disuruh ngelantari lah istilahnya. Saya siap, tapi kan dengan terapi gitu. Jadi Mas Lukman ini bisa mengobati, jadi pegal-pegal bisa hilang seperti itu? Insya Allah bisa, insya Allah seperti itu. Iya. Nanti boleh dong Ya, saya itu coba memang ya. Siap, ya. Karena saya baru pulang dari Bali nih sama tim. Ya, mungkin nanti kan bisalah merasakan Efeknya. efeknya atau bagaimana Manfaatnya, perubahannya setelah saya pegang itu kan gitu. Bolehlah Ya. setelah ini kita coba ya. Siap. Baik, Sobat Malam Mencekam, itulah akhir kisah dari Mas Lukman. Jadi terjadi dengan sendirinya. Mas Lukman ini bukan tipe orang yang serakah ya, suruh memilih harta Alhamdulillah. atau kedamaian. Alhamdulillah dipilih kedamaian. Sampai akhirnya memiliki keahlian untuk menolong orang, mengobati orang seperti itu. Betul. Baik, dari Banyuwangi, Mang Ai undur diri. Semoga kita dapat berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.